Lu jangan sendalin semua saham. Kenapa? Karena sendal ini juga jadi masalah. Ketika semua saham lu sendal. Iya, beli satu lot. Ujung-ujungnya porto lu jadi nggak bisa lu pantau dengan baik. Hai Sobat Cuan, kita berdua mau ucapin Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf kalau Putra banyak salah. Kalau Maria banyak salah. Mohon maaf ya Sobat Cuan, kadang-kadang kita suka ketelepasan saking bersemangatnya. Tapi yang jelas hari ini kita harus bergembira karena Sobat Cuan sedang merayakan Hari Raya. Semangat Lebaran. Lagi libur juga tradingnya. Seminggu ya. Libur panjang nih. Libur panjang. Hampir 2 minggu malah. Iya, hampir 2 minggu ya kalau dihitung ya. Ya mudah-mudahan nanti jangan lupa ya transaksi lagi, kemudian cek lagi investasinya. Apalagi kan ini kalau Lebaran gini duit banyak keluar. Iya, kan? dapat banyak duit. Dapat banyak duit juga kalau yang masih kecil kalau kan. yang belum nikah. Iya, belum nikah. Kalau yang udah nikah harus ngasih duit. Sedih. Boncos jadi. Apalagi kalau mau mudik. Iya kan? Duit, aduh. Tuh, apalagi lo tergantung mau ya, ketemu pacar, calon mertua. Apalagi kalau selalu yang liburan-liburan ke luar negeri kan, ini dijadikan momen kesempatan buat liburan. Iya, juga, banyak gitu. Karena ya ini Hari Raya Idul Fitri dirayakan oleh seluruh umat Indonesia. Iya kan libur. Umat Islam di Indonesia libur. Masalahnya dirayakannya akhirnya seluruh warga negara Indonesia merayakan ya. Dengan baju baru, sepatu baru, mungkin sendal baru. Kenapa kita bahas sendal baru? Karena ini ada istilah nyendalin ya, nyendalin titip sendal. Titip sendal. Ini apaan lagi sih? Nyendalin saham. Ini tuh kayak gimana? Apa ini istilah yang udah lama? Gue yang gak update. Apa sih Put? Teorinya sendalin saham sebenarnya kayak gini ya. Misalnya lu udah ada saham menarik banget nih, seksi sahamnya, bagus banget bagus gitu. Sih, tapi nggak gerak-gerak. Oke. Gitu. Kalau lu masukin gede di sana kan unwise kan. Seksi bagus nggak gerak-gerak nggak mungkin banget. Iya mungkin aja banyak ya sahamnya tidur atau apa. Oh iya. Nggak bijak kan kalau masukin gede langsung gitu kan. Lalu lu sendalin deh 1 juta, 2 juta. Ini di apa sendalin ini ke siapa? Siapa yang lu beli nyendalin? saham itu, Retail tapi dalam nominal berarti. kecil ya. Oke. Lu beli dalam nominal kecil biar muncul di porto lu. Kalau muncul di porto lu kan lu kepantau kan jadinya kan. Nah, nanti kalau lu lihat itu ada pergerakan nih naik 5%, ya udah gue baru masuk gede deh. Gitu. Dan dengan sendal. Judulnya memantau saja gitu. Ya sebenarnya fungsinya mantau aja buat mantau. Dan apa perbedaannya dengan melihat RTI gitu? Ya kan lu kan udah punya kepemilikannya di dalam berarti kan. Gitu. Di porto gue. Iya, di porto lu udah punya kepemilikan. Jadi lu akan lebih memperhatikan dibandingin kalau lu nggak punya sama sekali, jadi malas-malasan perhatiinnya. Kalau lu punya kan, lu perhatiin nih. Oh, kayak gitu, pacar ya. turun. Iya. Kalau kenapa sih lo kalau gue bahas pacar kayak merah mukanya? Enggak, udah biasa aja. Iya, berarti kan maksudnya gini. Kalau pacar diperhatiin nih, kalau misalnya udah dibayi gede-gede ya udah jadi istri kan diperhatiin. Apa sih lu? Bukan, maksud gue kenapa apa hubungannya kalau jadi istri udah nggak diperhatiin? Ya kalau misalnya udah bayi gede. Kalau saham berarti gitu dong. Kalau nggak punya lo perhatiin begitu. Enggak, kalau misalnya nggak punya lu kurang perhatiin kan. Kalau beli kalau dikit. Kalau nggak punya kurang perhatiin. Iya bener kan. Kalau beli dikit lu baru perhatiin kan. Kalau udah banyak kan, apa yang nyangkut lu malas perhatiin kan. Iya. Makanya. Tapi kalau misalnya udah punya terus belinya banyak terus nyangkut, maksud gue gini. Ya, jadi kalau nyangkut ya apalagi nyangkut lu jadi malas perhatiin gitu. Berarti tujuannya ya, kalau udah nyangkut, jadi istri atau jadi suami biasanya nggak diperhatiin. Iya kan, makasih ya kayak nyambung. Artinya adalah gini, ketika Sobat Cuan mau nyendalin satu saham yang dianggap bagus dan seksi, terus masuk nih. Tadinya kan kita cuma kontrol mungkin via RDN kita atau via apa namanya RTI gitu-gitu kan, yang memang ada lah di mana-mana. Terus sekarang udah ada di porto, berarti kan kepantau terus. Iya. Nah, begitu ternyata kita udah beli, udah misalnya punya, nggak oke juga saham itu gimana? Ya ini bisa kayak gini, lu udah punya kan. Tiba-tiba longsor. Ya lu kan juga nggak panik-panik amat kan, cuma nyendal cuma masuk dikit. Cuma kecil iya, gitu. Iya kecil kayak gitu. Ya lu biarin aja, atau kalau mau nambah fresh tuh juga nggak apa-apa. Tapi biasanya sih dibiarin, kalau nyandal turun ya lu biarin. Tiba-tiba udah turun lama itu tuh naik, itu tuh nge-spike. Spike 5%, 6%. Oh ini waktunya manggung nih kayaknya, udah mulai mau main. Lu baru beli gede. Berarti ada dan lu beli gede itu
average lu kan di bawah average market jadinya karena lu udah punya sendal di bawah gitu. Jadi ya ini sendal di bawah terus turun dulu baru nge-spike. Iya, misalnya nge-spike aku turun biarin enggak peduli deh kan kecil juga maksudnya itu nge-spike kan, lu nambah agak gede. Ya average lu di bawah pasti di bawah harga market gitu. Kenapa? Karena lu punya sendal di bawah. Oke, berarti harus ada kriteria saham tertentu dong, nggak bisa secara random gitu. Iya, kalau misalnya lu menarik, lu suka saham misalnya, contohnya apa sih? Nggak cuma suka, apa ini ada ini nggak sih, ada kayak harus dari laporan keuangannya juga? Iya, bisa teknikalnya, bisa laporan keuangannya, bisa prospeknya, atau bisa lu denger dari temen sahamnya bakal naik, macam-macam gitu. Jadi ini sendal nggak cuma buat satu analisis saja, misalnya analisisnya apa gitu. Secara teknikal bagus nih, bentar lagi mau breakout atau apa gitu, lu rasa nih udah mulai volumenya udah mulai nambah mulu atau apa gitu. Secara bandarmologi udah mulai ngumpulin mulu tiap hari gitu. Atau secara lapor keuangan kayak ini udah mau rilis lapor keuangan nih, udah 1 bulan depan udah rilis nih gitu. Udah mulai gerak-gerak sahamnya, udah gue sendalin dulu. Kayaknya lapor keuangannya bagus gitu. Jadi ya untuk semua jenis-jenis teknik investasi bisa digunakan sendal ini gitu. Ada kriteria selain tadi yang dibilang sama Putra, ada nggak sih misalnya jangan big caps deh gitu, atau mungkin lebih ke yang third-liner gitu? Nggak ada, semuanya bisa disendalin. Iya gitu. Ya tergantung modal yang kita punya. Iya dan ya biasanya sih nendalin sih orang kalau modalnya kecil ya mengambilnya satu lot aja. Satu lot aja cukup. Satu lot aja nyendalin namanya. Iya, tergantung modalnya. Ini kalau di dalam portofolio ini tujuannya apa sih? Maksudnya dengan nyendalin saham ini? Itu tadi gue udah sebutin. Satu, lu bisa lebih memantau. Dua, udah di dalam. Kalau misalnya lu pengen masuk nanti, kalau misalnya udah saatnya masuk, average lu di bawah harga market. Gitu. Dapat harga lebih murah. Iya, karena lu udah punya sendal dalam. Itu ya tergantung gede sendal lu. Kan sendal orang ada macam-macam, ada yang swallow, ada sendal LV. Sendal jepit tapi sendal jepit tapi LV harganya beda gitu ya. Jadi biasanya ada lagi yang naruhnya pabrik sendal gitu. Iya, jadi macam-macam. Misal lu taruh 1% atau lu taruh 0,5% aja udah gede gitu. Udah segede pabrik sendal. Ada yang kalau portfolio gede kayak gitu. Itu kayak misalnya lu mau taruh saham di Bumi gitu sekarang gitu ya. Ya kalau selalu menurut lu Bumi menarik, ya udah lu sendalinnya satu lot gitu. Ya tergantung lu menurut lu menarik atau enggak. Kenapa? Ada sejarah buruk ya lu sama Bumi ya. Ya sudah membumi dia. Ya enggak, maksud gue kan artinya adalah semoga supaya sobat cuan yang dengerin juga, gue mau sendalin saham ini nih, dia jadi connect gitu loh. Iya, kalau lu ada sendalin ya juga. Kalau lu pengen sendalin lu harus analisis dulu gitu. Lu jangan sendalin semua saham. Kenapa? Karena sendal ini juga jadi masalah. Ketika semua saham lu sendal. Iya, beli satu lot. Ujung-ujungnya porto lu jadi nggak bisa lu pantau dengan baik gitu. Jadi kalau selalu pengen nyendalin saham, berapa minimal maksimal memang berapa? Lu udah pengen punya tujuan gitu. Maksimal ya 10 lah kalau lu main satu porto gitu 10. Iya. 10 juga banyak. 10 kan lu masih bisa lihat dalam satu layar. Iya sih. Jangan sampai lu scroll lu pernah lihat foto orang nggak sih yang kayak supermarket gitu. Scroll udah masuk ke kecil-kecil. Ada yang fotonya kayak gitu. Ada, gue pernah lihat. Dan rata-rata minus-minusnya gede-gede semua, 40%, 20%. Biasanya sih ini nyangkut ya. Nah ini masalahnya retail itu, kalau cuan lu TP, cuan 5% lu TP, kalau nyangkut lu biarin. Ujung-ujungnya portfolio kayak gitu. Lu scroll, ini minus 50%, scroll, minus 20%, scroll. Merah-merah semua gitu, parah semua merahnya. Biasanya portfolionya kayak gitu. Ya jangan sampai portfolio over terlalu banyak sahamnya kayak gitu. Itu juga sebenarnya nggak sehat gitu ya. 10 udah oke gitu. 10 tuh oke sebenarnya. 5 sandal, 5 lu udah ada isi gitu. Jadi portfolio lu jaga jangan sampai tembus belasan gitu. Ini 10 ini kan maksud gua tuh nggak semuanya sendal. Ada aja yang udah ada di isinya. Misalnya 4 saham lu udah masuk agak gede, 6-nya sandal gitu. Jadi 6-nya lu pantau gitu. Jadi ya jangan semuanya lu satu lotin ya. Iya, jangan semua satu lotin, pusing lu liatnya. Nah ini kan katanya lu bilang kan karena cuma masuknya kecil, jadi kalau turun biarin aja. Nanti kan pasti ada waktunya. Memang sih kalau dilihat dari saham sih rata-rata ada waktunya sih. Nanti tiba-tiba nggak tahu ada angin atau hujan, tiba-tiba naik aja gitu kan. Suka kayak gitu soalnya kalau di saham. Nah perlu berapa lama lo membiarkan misalnya koreksi? Walaupun kecil kan duit juga. Iya, kalau cuma satu lot kan itu makan siang doang. Satu lot BCA. Satu lot BCA kan ngomongin biasanya kan orang nyendal jarang banget nyendal BCA. Iya, BCA satu lot udah satu porto lu biasa orang-orang kan. Jadi ya biasanya sih kalau lu biarin ya udah lu tergantung alasan lu masuk, balik lagi. Misalnya alasan lu bandarmologi, bandarnya masih ngumpulin kok. Atau bandarnya belum buang barang, ya udah lu biarin aja sendal lu.
Misalnya secara fundamental, dia udah rilis dan rilisannya jelek, ya udah lu buang aja sendal lu karena udah nggak menarik untuk dilihat. Ketika sudah tidak menarik lagi untuk dilihat, sudah tidak seksi lagi di mata lu, buang aja sendalnya. Dan lu cuma rugi dikit doang. Jadi enak gitu, lebih enak gitu. Nih ternyata laporan keuangannya nggak sesuai ekspektasi gua, sahamnya udah turun, udah buang aja deh, nggak seksi lagi. Gua kira seksi gitu. Kalau kayak sekarang di tengah lagi bagus-bagusnya komoditas nih, bisa banyak-banyakin sendalin saham-saham komoditas gitu. Jadi kalau lu lihat saham-saham komoditas sebelum naik masih seksi, ya sendalin aja nggak apa-apa kan. Komoditi super cycle masih akan berlanjut sampai tahun depan, at least awal tahun depan gitu. Q1 tahun depan, Q2 tahun depan tuh masih akan berlanjut gitu. Jadi ya kalau pengen sendalin sekarang nungguin spike harga batu bara atau harga komoditas lain, ya nggak apa-apa itu, sendalin aja dulu. Nanti ketika sahamnya udah nyusul ya tentunya ya saham-saham yang masih murah, saham-saham komoditas yang masih murah ya, karena beberapa udah naik kenceng gitu. Ya ketika mereka naik lu bisa nambah barang gitu. Ketika naik nambah barang. Iya. Berarti jadi makin mahal dong. Average di bawah harga market. Kayak gue bilang. Oke. Ini istilah baru ya Sobat Cuan, gue juga baru mencoba memahami dari Triputra Wijaya ini. Ternyata ada konsep ini supaya lo memberikan perhatian lebih karena dia berada di dalam. Iya, kalau di dalam RDN lo, bukan di dalam hati lo. Nah, tipsnya deh buat Sobat Cuan deh, lo ngasih tahu gimana caranya. Tadi, 1, jangan terlalu banyak sendalnya. Di porto tuh maksimal 10 lah. 10 tuh biasanya masih satu layar tuh bisa kelihatan semua porto lo gitu. Jangan sampai di scroll gitu. Jangan sampai lu terpaksa nge-scroll buat lihat semua porto lu, biasanya tuh ada yang nggak kepantau jadinya. Gitu. Terus kedua, lu buat watchlist di tempat lain juga. Atau mungkin butuh RDN khusus buat sendal-sendal doang. Ya, biasanya RDN itu jadi nggak kebuka dong kalau RDN khusus buat sendal. Iya sih. Lu siapin apa, misalnya lu pengen sendal-sendal, lu siapin watchlist sendiri. Gitu, watchlist lu. Ini saham, ini sendal. Itu kan bisa dibikin watchlist lu. Namanya saham, namanya sendal gitu. Entah di program online trading lu atau di aplikasi KRTI itu bisa biasanya gitu. Ya, ketiga itu ya sekali lagi jangan terlalu attach. Walaupun satu lot lu ya satu lot sebenarnya lebih enak, nggak tanpa attachment lebih enak gitu. Kayak apa? Jadi kayak hubungan. Ya kalau misalnya hubungannya baru berjalan 1-2 minggu kan nggak terlalu attach iya, jadi kalau cuma dikit portonya cuma satu lot 2 lot ya nggak terlalu attach gitu. Ketika turun lu bisa langsung buang gitu. Turun nih nggak seksi lagi, kenapa? Karena tiba-tiba jebol resisten gitu. Jebol support. Ya udah, terus ya udah lu jual gitu. Ya nggak apa-apa, rugi cuma dikit dong, ya udah nggak apa-apa, cincai gitu. Ya seperti biasa, tidak ada cinta di saham ya Sobat Cuan ya. Udah gitu aja. Iya, gitu aja. Buat Sobat Cuan ya. Berarti itu tadi tipsnya dan istilah nyendalin saham yang tadi disampaikan sama Putra ya, gue juga baru belajar. Tapi ada konsep baru ternyata untuk bisa memfilter, meneropong saham-saham seksi, bagus dan lebih dekat gitu. Jadi nggak lihat dari jauh karena lo udah beli, udah punya, jadi lebih dekat jadinya ada di. Lo masuk BPS lagi. Iya benar. Jadi meneropongnya jadi lebih dekat karena ada di rekening dana nasabah lo semua Sobat Cuan ya. Tapi tadi ya pilih-pilih sahamnya, cek dulu supaya ya tetap aja walaupun cuma satu lot untung juga gitu, jangan mau rugi lah sahamnya. Thank you Sobat Cuan udah dengerin kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu dengerin kita terus di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify dan juga Anchor. Jangan lupa follow akun kita juga di Instagram @cuap_cuan. Jangan lupa untuk like, share, komen YouTube channel kita juga, subscribe ya di Cuap Cuan. Dan Paham juga tayang di CNBC Indonesia TV. Terima kasih ya Sobat Cuan. Terima kasih, dan sekali lagi kita ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Bye. Bye.